Kita akan mempelajari pada kesempatan hari ini yakni surat An-Nasr ya. Kita perdalam yang lebih detail bacaannya supaya nanti bisa kita buat latihan di rumah ya. Baik, pertama saya baca dulu, kemudian nanti ditirukan bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama dari ta'awud hingga selesai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Baik, sekarang coba kita perhatikan kata demi kata dalam surat An-Nasr ini ya. Baik, perhatikan di ayat pertama, idza jaa ya, kalau idza ini kaidah pengucapannya kan sudah ya Bu ya, sudah pernah kita pelajari di ayat sebelumnya. Za itu ujung lidahnya disentuhkan ujung gigi seri atas. Za sambil meringis ya, senyum ya. Za. Nah, za, jangan the tapi za. Ya, disentuhkan atau melet sedikit lah ya. Jangan terlalu banyak meletnya. Za. Kalau kedengarannya betul juga, tapi secara makhraj salah ya. Za. Nah, tapi disentuhkan ujung dengan ujung ya, atau dikeluarkan sedikit enggak apa-apa ya. Za. Jelas. Jadi dzal itu dia punya sifat rakhawah ya. Za. Yakni mengalirnya suara ya. Idza jaa, panjangnya berapa ini? Jaa 2 ayunan. Kalau dalam tajwid namanya bacaan belum ya? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kita baca 2 ayunan saja. Idza jaa nasru. Ingat shadnya harus beda dengan sin. Kalau sin itu tipis, kalau shad tebal. So, nasru, nasru sambil diangkat pangkal lidahnya. Nasru, nasru, kemudian alirkan suara, alirkan nafas ya, alirkan nafas dan ada suara desisnya. Nasru,
Roknya tafkhim. Nasrullahi. Rullahi tebal. Allahi. Kenapa dibaca tebal itu? Karena diawali huruf dhammah. Nah, karena sebelumnya ada harokat dhammah. Ya, kalau ada kalimat Allah sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya dibaca tebal. Nasrullahi wal fath. Nah, ini biasanya yang perlu kita berikan perhatian secara khusus ya. Ketika membaca huruf yang diakhiri dengan huruf mati ya. Ini namanya waqaf isyarah. Waqaf isyarah ya. Wal fath. Wal fath diakhiri dengan suara mengalir ya. Wal fath. Ya, wal fath. Nah, kesalahan biasanya ya, dia tidak ada suara mengalirnya sehingga suara haknya hilang. Nah, ini bisa mempengaruhi makna ya. Karena al-fathu itu artinya kemenangan ya. Kemenangan. Wal fath. Tapi kalau dibaca wal fath, nah ini artinya jadi hilang nanti ya, bukan kemenangan. Wal fath apa artinya wal fath ya? Jadi harus diakhiri dengan suara waqaf isyarah ya, namanya tajwid ya. Waqaf yang diakhiri dengan suara hanya sebagai isyarat saja. Wal fath. Nah, ini wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba sama-sama. Ya, wal fath. Ayat kedua. Wara, ra-nya tebal ya, tafkhim. Wara bukan wara tapi wara. Tebal. Wara'aitan. Ingat ai bukan ai ya. Jadi tidak boleh miring bacanya. Wara'ai ya, salah. Harus ai. Ai vokalnya i ya. Ini namanya bacaan lin ya. Kita baca dengan lembut. Wara'aitan nasa. Jadi nunnya ditahan ya, 2 atau 3 ketukan ya. Wara'aitan nasa. Nasa tipiskan sin ya, nasa. Nah. Yadkhuluna. Nah, kita baca qalqalah dalnya. Yad. Yang kuat ya. Yadkhu. Kha-nya kita ngorokkan khu. Khu tebal ya, ada ngoroknya khu. Yadkhuluna. Bacanya dengan mencucu ya, karena berharokat dhammah khu. Nah, khu. Kalau ndak mencucu bisa ndak? Khu kan ndak bisa ya. Khu. Nah, ada khu. Nah, khu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diayunkan satu ayunan ya. Fi dinillahi afwaja. Perhatikan fa-nya, ini biasanya sering salah ya. Pengucapan fa itu dengan menyentuhkan ujung, menyentuhkan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Af, mengalirkan nafas. Afwa. Nah, perlu dilatih ya sampai lemes ya. Af. Pertama yang keluar ludahnya. Af. Tapi kalau sudah terbiasa nanti yang cukup ya udara yang keluar. Afwa ya. Namanya hams ya, mengalirkan nafas. Afwaja, ja, bukan ja tapi ja. Nah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sama-sama coba.
Ya, bagus. Ayat terakhir yang ketiga. Fasabbih. Nah, ini ada suaranya. Fasabbih. Mengalirkan nafas. Keluar dari tengah tenggorokan. Suaranya lembut, halus. Fasabbih. Bih. Jangan sampai miring jadi bih. Nah, jadi salah nanti ya. Vokalnya harus i. Fasabbih bihamdi. Haknya jelas ya. Haknya harus lembut suaranya. Bihamdi rabbika. Nah, ro-nya tafkhim, tebal ya. Rabbika wastaghfir. Nah, ini ghainnya mengalir tebal. Huruf isti'la harus diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah. Wastaghfir. Nah, ini diawali dengan huruf yang tipis, ta. Ta ini kan tipis ya. Cukup kita membuka mulut dengan senyum saja cukup. Ta. Nah, ta. Ta. Ini meringis ya. Ta. Bukan to, tapi ta. Nah, ta, meringis. Kemudian masuk ke ghain baru tebal. Jangan ter, tapi ter. Nah, ditebalkan. Kalau ghain ini tidak boleh meringis. Harus membuka mulutnya keluar dari tenggorokan bagian atas dengan mengangkat pangkal lidah karena ini huruf isti'la. Dia punya sifat rakhawah yaitu mengalirkan suara. Nah, tidak boleh miring. Wastaw. Wastaw. Ya, kita meringis dulu. Nah, meringis ya. Meringis terbuka hurufnya ta, baru kemudian kita buka mulut ya. Tau. Tau. Ya. Tapi jangan kemudian diucapkan dengan mencucu juga salah. Tau. Nah, ini salah juga ya. Cukup membuka saja lisannya. Tau. Tau. Ta, ta, tau. Nah, tebal ya. Karena ini biasanya sering salah di sini ya. Huruf tipisnya yaitu huruf ta sering terpengaruh dengan huruf ghain. Wastaw jadinya ya. Jadi taknya harus meringis dulu. Wastaw. Tawfir. Ini juga diakhiri dengan huruf atau waqaf isyarah. Fir tipis ro-nya fir. Nah, diakhiri dengan huruf yang punya sifat hamas yaitu mengalirkan udara. Fir. Nah, bukan wastaghfir. Jadi hilang haknya nanti jadi salah ya. Wastaghfir. Fir. Coba Bu Misra coba. Nah, oke. Ya, Bu Dila. Fir. Kurang haknya ya. Fir. Fir. Haknya ketinggalan ya. Kalau dibaca wastaghfir jadi salah ya. Wastaghfir. Dan ini sering orang baca salah di sini karena haknya tidak dibaca ya. Atau minimal memang ada waqaf isyarah itu yang memang sekedar isyarat lisan saja, tidak terdengar suara. Tapi kalau saya baca di tajwid ya, itu ada suaranya sepertiga suara ya. Samping ger, yang lain nggak dengar. Wastaghfir. Jadi kaidahnya kan al-ityanu bi ba'dil harakah. Jadi menghadirkan sebagian bunyi harokat yasma'uhal qarib yang terdengar dari jarak yang dekat dunal ba'id dan tidak terdengar dari jarak yang jauh. Nah, ini haknya ini kalau dengar dekat seperti ini dengar pastinya ya. Wastaghfir. Fir. Kalau dari jarak jauh dengarnya wastaghfir. Nah, wastaghfir. Oke, baik, lanjut ya. Innahu. Inna panjangnya dengungnya berapa tadi kadar dengungnya? 2 atau 3 ketukan.
Innahu kana tawwaba. Tawwaba. Baknya satu ayunan saja ya. Mad iwad namanya. Tawwaba. Oke. Coba perhatikan, saya baca terlebih dahulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Tawwaba. Oke. Coba kita baca dari ta'awud bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, baik. Silakan nanti diulang-ulang di rumah ya, biar lebih mendalam lagi sambil melemaskan lisan kita ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, share dan komen ya. Insya Allah jadi amal jariah mengajak saudara kita yang lain untuk membaca Al-Quran meskipun cukup di rumah saja, tapi kalau kita sering mendengarkan dan juga berlatih, insya Allah sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada sahabat Al-Quran yang telah mensubscribe channel dakwah ini. Semoga menjadi sarana untuk meraih pahala amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.